kelinci yang ramah, dan tupai yang kesepian. Di sebuah hutan yang nyaman, ada seekor kelinci yang ramah dan seekor tupai yang kesepian. Kelinci itu suka melompat dan bermain, sedangkan tupai merasa sedih dan kesepian. Suatu hari yang cerah, kelinci melihat tupai duduk sendirian. Kelinci melompat mendekat dan berkata, "Halo, apakah kamu ingin menjadi teman?" Tupai menoleh dengan kaget dan berkata, "Oh, aku ingin sekali punya teman." Sejak saat itu, kelinci dan tupai menjadi sahabat baik. Mereka melompat dan berlarian bersama, menjelajahi hutan dan bermain berbagai permainan. Tupai tidak merasa kesepian lagi. Kebaikan dan persahabatan kelinci membuat tupai merasa bahagia dan dicintai. Setiap hari, kelinci dan tupai mengumpulkan kacang dan buah untuk dibagi bersama. Mereka selalu saling menjaga dan memastikan keduanya memiliki cukup makanan. Dengan persahabatan mereka, kelinci dan tupai belajar bahwa menjadi baik dan memiliki teman bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Mereka menunjukkan kepada semua hewan di hutan akan kebahagiaan dari persahabatan yang sejati. Dan begitulah, kelinci yang ramah dan tupai yang kesepian mengajarkan kepada kita pentingnya mengulurkan tangan dan menjadi teman bagi mereka yang merasa kesepian. Kebaikan dan persahabatan dapat membawa kebahagiaan dan membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Kejujuran seekor kelinci. Pada suatu hari, ada seekor kelinci bernama Bun Bun. Bun Bun, si kelinci kecil, hidup di dalam sebuah lubang tanah yang nyaman di hutan. Kelinci ini istimewa karena selalu berkata jujur. Dia dikenal sebagai kelinci jujur. Suatu pagi yang cerah, sambil melompat-lompat di padang rumput, Bun Bun menemukan sebuah apel merah mengkilap tergeletak di tanah. Apel itu terlihat lezat dan perut Bun Bun berbunyi lapar. Tapi kemudian dia ingat sesuatu yang penting. Dia tahu dia harus mencari pemilik apel itu. Bun Bun melompat-lompat melintasi hutan, bertanya kepada semua hewan apakah apel itu milik mereka. Dia bertanya kepada tupai, burung-burung, dan bahkan kepada burung hantu yang bijak. Tapi tidak ada yang mengaku punya apel tersebut. Akhirnya, Bun Bun menemui seorang gadis kecil bernama Lili yang sedang melakukan piknik di padang rumput. Bun Bun dengan sopan bertanya, "Permisi, Lili, apakah ini apelmu?" Lili terlihat terkejut dan berkata, "Oh tidak, Bun Bun, itu bukan milikku. Aku membawa jeruk untuk bekal piknikku." Bun Bun merasa sedikit sedih karena tidak bisa menemukan pemilik apel itu. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dia memberikan apel itu kepada Lili dan berkata, "Meskipun tidak ada yang mengklaim apel ini, penting untuk jujur dan mengembalikan barang yang bukan milik kita." Lili tersenyum dan berterima kasih kepada Bun Bun atas kejujurannya. Dia berbagi apel itu dengan teman-temannya dan mereka semua menikmati camilan yang lezat. Sejak saat itu, Lili dan Bun Bun menjadi teman baik. Si kelinci jujur, Bun Bun, merasa senang di dalam hatinya karena telah melakukan hal yang benar. Dia tahu bahwa menjadi jujur selalu merupakan pilihan terbaik, meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu yang lezat. Dan begitulah, kelinci jujur melanjutkan petualangannya di hutan, selalu berkata jujur dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan kejujurannya. Cerita anjing yang bersyukur dan kucing yang suka menolong. Di sebuah taman yang indah, ada seekor anjing yang bersyukur dan kucing yang suka menolong. Anjing itu suka berlari dan bermain.
Sementara kucing suka menjelajah dan memanjat pohon. Suatu hari yang cerah, si anjing tersesat di taman. Dia merasa takut dan tidak tahu bagaimana cara pulang ke rumahnya. Si kucing melihat si anjing terlihat sedih dan memutuskan untuk membantunya. Si kucing mengeong dan memimpin si anjing melalui taman, menunjukkan jalur pulang ke rumahnya. Anjing menggoyangkan ekornya dengan bahagia dan berterima kasih kepada si kucing karena begitu baik. Sejak hari itu, si anjing dan si kucing menjadi teman yang baik. Mereka bermain bersama, mengejar kupu-kupu, dan menjelajahi taman bersama-sama. Si anjing selalu bersyukur kepada si kucing karena telah membantunya menemukan jalan pulang. Dia sering menjilati si kucing dengan penuh kasih untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Si kucing dan si anjing mengajarkan kepada semua orang di taman akan pentingnya saling membantu dan bersyukur. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan, kita menciptakan persahabatan yang indah yang bertahan seumur hidup. Dan begitulah, si anjing yang bersyukur dan si kucing yang suka menolong mengingatkan kita bahwa kebaikan dan rasa syukur membuat persahabatan kita kuat dan hati kita penuh kebahagiaan. Burung hantu bijaksana dan tikus yang penasaran. Di sebuah pohon besar dan tinggi, ada seekor burung hantu bijak dan seekor tikus yang penuh rasa ingin tahu. Si burung hantu dikenal karena kebijaksanaannya. Sedangkan si tikus suka bertanya-tanya. Pada suatu malam yang penuh bulan, si tikus melihat ke atas pada si burung hantu dan bertanya, mengapa bintang-bintang berkedip di langit? Si burung hantu mengedipkan matanya yang besar dan menjawab, tikus kecil, bintang-bintang berkelap-kelip karena cahayanya merambat melalui atmosfer bumi. Mata si tikus melebar dan ia bertanya lagi, mengapa bunga membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh? Si burung hantu bersiul lembut dan menjelaskan, tikus yang baik, sinar matahari membantu bunga membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Ini memberi mereka energi untuk tumbuh dan mekar. Si tikus mendengarkan dengan saksama, ingin belajar lebih banyak lagi. Ia bertanya kepada si burung hantu tentang musim, pelangi, dan bahkan tentang mengapa bulan berubah bentuk. Si burung hantu yang bijak dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, berbagi pengetahuan dengan si tikus yang penuh rasa ingin tahu. Si tikus sangat senang belajar hal baru dan terus kembali setiap malam untuk bertanya lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, si tikus menjadi semakin bijak. Berkat bimbingan si burung hantu, ia mulai menjawab pertanyaan dari hewan lain di hutan dan menjadi dikenal sebagai tikus yang bijak. Si burung hantu bijak dan si tikus yang penuh rasa ingin tahu terus berteman. Belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengajarkan hewan-hewan di hutan bahwa rasa ingin tahu itu baik dan bahwa kita tidak boleh berhenti bertanya. Dan begitulah, si burung hantu bijak dan si tikus yang penuh rasa ingin tahu menunjukkan kepada kita kegembiraan belajar dan kekuatan dari rasa ingin tahu. Mereka mengajarkan bahwa masih banyak hal yang bisa kita temukan di dunia jika kita terus bertanya dan mencari pengetahuan. Gajah yang sopan. Dahulu kala, ada seekor gajah yang sangat baik hati. Dia tinggal di hutan besar yang dipenuhi pohon-pohon dan bunga-bunga cantik. Semua hewan menyukai gajah ini karena selalu sopan. Suatu hari yang cerah, gajah yang baik hati melihat beberapa monyet bermain di pohon-pohon. Dia ingin bergabung dengan mereka. Jadi dia mendekat dan bertanya, "Bolehkah saya ikut bermain?" Monyet-monyet terkejut melihat gajah yang begitu ramah. Mereka dengan senang hati berkata,
Ya, kamu bisa bermain bersama kami. Kami senang bermain denganmu. Gajah tersebut bermain game bersama monyet-monyet dan bergantian dengan semuanya. Dia menggunakan kata-kata yang baik dan mendengarkan dengan saksama teman-teman barunya. Monyet-monyet sangat senang memiliki gajah yang baik hati dan ramah bermain bersama mereka. Setelah bermain, gajah tersebut terus berjalan di hutan. Dia menemukan seekor burung kecil duduk di cabang jalan, terlihat cemas. Gajah tersebut mendekat dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana saya bisa membantumu?" Burung itu melihat ke atas dan berkata, "Saya tersesat dan tidak bisa menemukan sarang saya." Gajah yang baik hati memikirkan sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, burung kecil. Aku akan membantumu menemukan jalan pulang." Gajah itu dengan lembut mengangkat burung itu dan terbang ke langit. Mereka mencari bersama sampai menemukan sarang burung itu di pohon yang tinggi. Burung itu sangat bahagia dan berterima kasih kepada gajah karena sangat membantu. Gajah itu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya senang bisa membantu." Sejak hari itu, semua hewan di hutan mengetahui tentang kebaikan gajah yang baik hati. Mereka mengagumi gajah tersebut dan mencoba menjadi sebaik gajah itu. Dan begitulah, gajah yang baik hati hidup bahagia di hutan, membuat teman dan menyebarkan kebaikan dengan cara yang sopan.